Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsalahu bil haqq basyira wan nadhira baina yaday sa'ati may yuti'illaha wa rasulahu faqad arsada wa man ya'sihna faqad huwa wa nas'alullaha rabbana ayyaj'al lana mimma yuti'uhu wa yuti'u rasulahu wa yattabi'u ridwanahu wa yajtanibu sakhadahu fa innama nahnu bihi walah. Amma ba'du. Jamaah salat subuh Masjid Babus Salam rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dimampukan Allah Subhanahu wa taala untuk mensyukuri apa yang Allah karuniakan kepada kita, dan alhamdulillah kita dimampukan hadir di masjid ini untuk menunaikan ketaatan, menunaikan ibadah salat subuh. Semoga ibadah kita di pagi hari ini menjadi amalan yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, menjadi amalan yang menghantarkan ampunan Allah, menjadi amalan yang menghantarkan keridhaan Allah, dan menjadi amalan yang senantiasa mengiringi kehidupan kita hingga kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami untuk menghidupkan majelis kita yang sudah diagendakan setiap minggu pagi. Sekali lagi terima kasih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita adalah bagian dari orang-orang yang beriman. Dan orang yang beriman disebut oleh Allah Subhanahu wa taala banyak sekali di dalam Al-Qur'an, di dalam firman-Nya. Baik Allah menyebutnya, memanggilnya untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, ataupun panggilan yang Allah tujukan kepada orang yang beriman untuk meninggalkan, untuk tidak menjalankan apa yang dilarangnya. Kalau tidak salah Allah menyebutnya di dalam Al-Qur'an itu ya ayyuhalladzina amanu itu 89 kali. Sekali lagi sebutan atau panggilan baik yang diikutinya dengan perintah untuk menjalankan ketaatan kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ataupun bentuk larangan. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada saat kita mengikuti sholat Jumat misalnya, khatib menyerukan ya ayyuhalladzina amanu taqullah, wahai orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, ini adalah fi'il amr, ini perintah. Ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Nah, banyak sekali ayat-ayat Allah yang memerintahkan kita untuk bertakwa kepada Allah, untuk menjalankan, untuk berbuat kebaikan. Dan di antaranya Allah menyampaikan di dalam firman-Nya yang dalam bentuk larangan. Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u, wahai orang-orang yang beriman, janganlah engkau mengikuti ini larangan. Nah, mengikuti apa? Khutuwati syaitan, misalnya mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, ini adalah ayat yang menyebutkan kita sebagai orang yang beriman. Mohon maaf,
Kalau ada ayat yang seperti ini disampaikan kepada kita, maka apakah kita merasa bagian dari ayat yang Allah sampaikan ini? Apakah kita ini menjadi bagian dari yang disebutkan Allah? Ya ayyuhalladzina amanu. Nah, menjadi bagian apa buatan? Merasa gitu. Nah, hendaklah kita merasa. Kalau kita orang yang beriman, maka hendaklah kita merasa. Nah, ketika kita merasa orang yang beriman, kemudian diperintah Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka ketika kita merasa terpanggil dengan panggilan itu, diperintah oleh Allah, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah orang-orang yang beriman itu meninggalkan kehidupan ini kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah, kecuali dalam keadaan selamat, yakni dengan bertakwa kepada Allah yang sebenar-benarnya. Jadi ketakwaan kepada Allah dengan sebenar-benarnya itu akan menghasilkan seseorang itu kembali kepada Allah, meninggalkan kehidupan ini dalam keadaan selamat, dalam keadaan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman seperti ini, Qul ya ibadiyalladzina asrafu, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang banyak dosa, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Nah, apakah kita merasa bagian dari ini? Kalau tadi disampaikan ya ayyuhalladzina amanu, kita merasa bagian dari yang dipanggil dari ayat itu. Kemudian ketika ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, artinya Allah memanggil hamba-hambaku yang banyak dosa. Ngapunten, kita merasa terpanggil nambahan. Siapa yang enggak merasa terpanggil dengan ayat ini? Enten apa mboten? Jamaah Babus Salam yang tidak merasa terpanggil dengan ayat ini. Nah, paham napa mboten kali ayat niki? Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatu mir rahmatillah, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosamu semuanya. Innahu huwal ghafurur rahim, sesungguhnya Allah itu maha pengampun dan maha penyayang. Nah, maka hendaknya kita, kalau kita orang yang bersih dari dosa, kita enggak merasa bagian dari panggilan ini. Tapi kalau kita merasa dalam menjalani kehidupan ini banyak dosa, senantiasa melakukan dosa, maka hendaknya kita merasa terpanggil dari panggilan ini. Nggih napa mboten? Kita banyak dosa napa mboten? Siapa aja yang mboten enggak ada dosa? Enten napa mboten jamaah Masjid Babus Salam? Nah, banyak sekali dosa, baik yang dosa yang kita lakukan itu dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Baik dosa itu yang kita lakukan dengan kita sadari ataupun tidak kita sadari. Baik dosa itu dosa kecil, terlebih dosa besar. Nah, jamaah yang dirahmat Allah Subhanahu wa taala, baik sebelum kita membahas lebih dalam dari beberapa ayat nanti yang Allah sampaikan, ada sebuah pertanyaan. Allah Maha Rahman Ar-Rahim. Nggih. Kenapa Allah itu menciptakan
neraka? Enten sing jawab. Enten punya jawaban. Kenapa Allah itu menciptakan neraka? Apa, Pak Kurniawan, ngapunten, kenapa Allah menciptakan neraka? Coba dibantu saya untuk menjawab pertanyaan. Kenapa Allah itu menciptakan neraka? Kenapa Allah menciptakan surga? Coba dibantu kalau dijawab. Pak Budi, Pak Ari, kenapa? Dia nggak ngantuk ini. Kalau pagi-pagi kajian subuh ini ngantuk kalau nggak dilempar sebuah pertanyaan agar fokus jamaah itu. Nah, kenapa Allah menciptakan neraka? Monggo Pak Kurniawan. Nggak apa-apa, jawabannya bebas. Memberikan balasan kepada orang-orang yang menyalahi perintah Allah. Baik. Kenapa Allah menciptakan neraka? Okay. Allah menciptakan neraka itu karena Allah mempunyai sifat Maha Pengampun. Nah, kalau nggak ada orang yang diampuni Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada neraka, siapa? Untuk apa Maha Ampunannya Allah itu untuk apa? Sifat Maha Pengampunnya Allah itu untuk apa? Kalau tidak ada yang diampuni, kalau tidak ada neraka, tidak ada orang yang berdosa, siapa yang mau diampuni? Untuk apa sifat ampunannya Allah Subhanahu Wa Taala? Mungkin apa badan? Nah, adanya neraka itu karena adanya sifat Allah itu Maha Pengampun. Adanya surga karena Allah Maha Rahman, Maha Rahim. Itulah jamaah yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ini satu paket. Surga, neraka itu satu paket. Sama halnya dengan laki perempuan. Satu paket. Ada kebaikan, ada keburukan. Satu paket. Nah, nggih, napa mboten? Mboten. Kenapa? Karena masih ambigu. Nggih. Nah, itulah. Jadi keadilan. Jadi keadilan Allah memang itu tidak salah. Keadilan Allah adanya surga dan neraka. Karena keadilannya Allah itulah Allah memiliki sifat Maha Pengampun. Kalau Allah tidak adil, ya, Allah tidak mempunyai sifat Maha Pengampun. Ya, Allah tidak memiliki sifat Maha Pengampun, tidak memiliki keadilan. Sedangkan di dalam ayat ini Allah menyampaikan bahwasanya wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirimu sendiri, artinya yang banyak dosa, maka jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dari kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan berputus asa dari surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun dosamu itu besar, sekalipun dosamu itu sepenuh bumi, jikalau kamu masih hidup di dunia ini dan kamu bertaubat kembali kepada Allah, ampunan Allah itu lebih besar daripada dosa hambanya. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, ampunannya itu lebih besar daripada dosa hambanya. Sekali walaupun perbuatan dosa itu kemusyrikan, tetapi ketika dia menjalani kehidupan ini sebelum datangnya sakaratul maut, dia kembali bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala, itu diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Kecuali kalau kemusyrikan mensekutukan Allah Subhanahu Wa Taala hingga dia mati, itu tidak diampuni Allah Subhanahu Wa Taala. Jamaah yang rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, sebuah ayat, sebuah firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwati syaitan wa may yattabi' khutuwati syaitan fa innahu ya'muru bil fahsya wal munkar walaula fadlullahi 'alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinnallaha yuzakki may yasha wallahu sami'un 'alim. Apa maknanya dari ayat ini? Ini
panggilan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebut kita, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tattabi'u khutuwati syaitan. Nah, ini fi'il nahi, ini larangan. La tattabi'u, apa yang dilarang? Khutuwati syaitan, langkah-langkah syaitan. Wa may yattabi' khutuwati syaitan, dan barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu, maka sesungguhnya hu, ini dhamir, ini untuk syaitan. Fa innahu, maka sesungguhnya syaitan itu ya'muru bil fahsya'i wal munkar, itu memerintahkanmu, mengajakmu kepada perbuatan fahsya wal munkar, mengajak pada perbuatan keji dan mungkar. Walau la fadlullahi alaikum wa rahmatuhu, dan sekiranya dan jikalau tidak karena karunia Allah wa rahmatuhu, dan rahmatnya Allah, mazaka minkum min ahadin abada, maka tidak ada seorang pun di antaramu yang selamat selama-lamanya. Selamat artinya tidak ada seorang pun yang selamat dari perbuatan fahsya wal munkar itu selama-lamanya. Enggak ada satu pun di antara kita, kalau bukan karena Allah, wala fadlullah alaikum wa rahmatuhu mazaka minkum min ahadin abada. Jadi adanya orang yang seperti panjenengan di sini ini mengharap surganya Allah, mengharap ampunan Allah Subhanahu wa taala, ini karena karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, di mana karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala ini akan membawanya kepada keselamatan. Nah, kalau tidak karena karunia dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah sebutkan, Allah sampaikan, enggak akan ada salah seorang di antaramu yang selamat selama-lamanya, abadan. Tidak ada, baik di dunia maupun di akhirat, enggak ada yang selamat. Dan selamatnya seorang itu adalah karena karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu masuknya surga seorang itu bukan karena amalnya. Nah, seringkali kita mendapati apa yang disampaikan oleh ustadz kita, oleh guru kita, bahwasanya amalan kita itu enggak cukup untuk membawa kita, menghantarkan kita ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Enggak cukup, bukan itu. Tetapi rahmatnya Allah Subhanahu wa taala lah yang menghantarkan, yang membawa seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian walakinnallaha yuzakki may yasha, kan Allah Subhanahu wa taala menghendaki kepada siapa dari hambanya itu yang Allah bersihkan, yang Allah sucikan dari perbuatan fahsya wal munkar. Allah bersihkan dari perbuatan dosa. Kemudian wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar, maha mengetahui. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menghendaki kepada siapa yang dibersihkan, yang diselamatkan dari perbuatan fahsya wal munkar, maka kita senantiasa bermohon kepada Allah agar kita ini menjadi bagian dari hamba-hambanya yang Allah kehendaki, yang Allah bersihkan diri kita dari perbuatan fahsya dan munkar. Kemudian wallahu sami'un alim, dan Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui. Artinya apa? Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui. Artinya bentuk pengawasan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya, tidak ada dindingnya, tidak ada tabir, tidak ada yang menghalanginya. Wallahu sami'un alim. Apapun yang kita kerjakan Allah mengetahui, Allah mendengar. Dan ini adalah bentuk nanti Allah itu akan memberikan balasan kepada setiap amal perbuatan kita. Jadi dengan Allah maha mendengar, Allah maha mengetahui, ini adalah nanti setiap perbuatan kita sekecil apapun itu dimintai pertanggungjawaban Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui, Allah maha mendengar. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini dari ayat ini. Kemudian kita mencoba
untuk lebih mendalami dari surah Az-Zumar yang ayat ke-53 tadi, ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, wahai hamba-hambaku yang penuh banyak dosa, la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, sekalipun dalam kehidupan ini kita menjalani kehidupan di dunia ini, banyak hal yang kita kerjakan, banyak hal yang dimana apa yang kita lakukan, baik dalam bentuk ucapan, mungkin dalam bentuk perbuatan, itu adalah perbuatan yang dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya itu adalah perbuatan dosa, maka kita bersegeralah untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Janganlah kita berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala hingga kita hingga kita terbawa terus melakukan perbuatan dosa itu sampai akhir kehidupan ini. Seseorang yang berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala karena dosa-dosanya, karena kesalahan-kesalahannya yang begitu besar, sehingga ia tidak kembali bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah orang yang berputus asa kepada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Ingat bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu Maha Pengampun terhadap semua dosa-dosa kita. Selagi kita masih diberi kesempatan menjalani kehidupan dan kita ingat kepada Allah bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu taubatnya. Nah, dari ayat yang sebelumnya tadi bahwasannya walal fadlullahi alaikum wa rahmatuh, bahwasannya karunia Allah dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu di antara bentuknya adalah Allah mengampuni, membuka pintu taubat hamba-hambanya. Nah, jadi ini sangat berhubungan sekali bahwasanya walal fadlullahi alaikum wa rahmatuhu. Ini dengan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, karena Allah sebelumnya menyampaikan la naqnatu min rahmatillah, janganlah berputus asa dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Jamaah yang dirahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dalam menjalani kehidupan ini seringkali apa yang Allah ujikan kepada kita itu menjadikan diri kita itu tidak semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadikan diri kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesuatu yang menjauhkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah perbuatan dosa, perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesuatu yang menjadikan kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah perbuatan yang ma'ruf, kebaikan, perbuatan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita sebagai seorang yang beriman senantiasa kita memperbaiki amal ibadah kita, senantiasa kita membekali diri kita ini dengan ketakwaan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sekali lagi, jikalau kita melakukan perbuatan dosa, maka janganlah kita berputus asa dari ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innahu wal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Nah, ini jamaah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pertemuan kita di pagi hari ini berjalan kira-kira 30 menit. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat untuk kita semua, khususnya bermanfaat untuk diri kita sendiri, bahwasanya adanya surga dan neraka itu adalah bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena adanya sifat Allah Maha Pengampun terhadap hamba-hambanya, di mana kalau Allah tidak mempunyai Maha Pengampun, maka tidak ada seorang pun yang bisa selamat selama-lamanya. Karena Allah mempunyai karunia dan rahmatnya, itulah maka rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu, kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala, ampunan Allah itu lebih besar dari perbuatan dosa hamba-hambanya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Marilah kita tutup dengan bermohon, berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Allah, berilah kami pertolongan untuk menjadi hamba yang senantiasa mengingat. Ya Allah, berilah kami pertolongan untuk menjadi hamba yang senantiasa bersyukur kepadamu. Ya Allah, berilah kami pertolongan agar kami menjadi hamba yang senantiasa memperbaiki amal ibadah kami, ya Allah. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa nas'aluka yaqinan shadiqa wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka rizqan halalan thayyiban rizqan wasi'an wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan nasuha wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka as-sami'ul qaribul mujibud da'wat wa qadiyal hajat. Allahumma a'izal islam wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana muslimina fi kulli makan. Ya Allah, dalam menjalani kehidupan ini Engkau senantiasa memberikan ujian. Tidak terlepas diri ini ya Allah dari semua ujian darimu ya Allah. Ya Allah, seringkali ujian yang Engkau berikan berat kami menerimanya. Seringkali ujian itu berat kami jalani. Seringkali ya Allah ujian itu menjadikan diri ini tidak semakin dekat denganmu. Seringkali ujian itu menjauhkan diri kami darimu ya Allah. Ya Allah, seringkali ujian itu membuat hati kami tersakiti. Seringkali ujian yang Engkau berikan itu membuat hati kami terluka, menjadikan air mata kami mengalir. Ya Allah, jadikanlah ya Allah semua ujian itu penguat iman kami. Ya Allah, jadikanlah ujian itu jalan Engkau ampuni, Engkau maafkan, Engkau hapuskan kekhilafan kesalahan kami ya Allah. Allahumma khtim lana bil Islam, wa khtim lana bil iman, wa khtim lana bi husnul khatimah. Ya Allah, saat nanti kami Engkau keluarkan dari kehidupan ini, maka panggillah kami dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, mudahkanlah setiap urusan kami, urusan keluarga kami, istri dan anak-anak kami. Bimbinglah kami ke jalan-Mu ya Allah. Lindungilah kami ya Allah dari perbuatan yang mendatangkan kemurkaan-Mu ya Allah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian kurang lebihnya ada salahnya kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya dan semoga Allah mengampuni kekhilafan kesalahan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.